Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023. Di dalam video ini saya membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan ID MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, ini ada beberapa emiten yang sudah di-request oleh teman-teman kita di grup Telegram. Pertama, kita akan membahas untuk emiten MDKA. Oke, MDKA closing di harga 4950 dan gap di sini sudah berhasil ditutup ya. Sudah berhasil closing gap di harga 4820 hingga 4960. Sudah berhasil closing gap dan so far sih untuk MDKA ya memang ternyata terbukti dia benar closing gap. Kalau memang lanjut menembus harga 5.000, potensial lanjut naik ke 5.450 atau di 5.500. Tapi sebelum itu ada support untuk MDKA terdekat di harga 4470. Ya kurang lebih psikologis price-nya itu berkisaran 500 ya, berkelipatan 500 seperti itu. 4.500, 5.000, 5.500 dan seterusnya. Oke. Jadi apakah MDK berpotensi untuk lanjut bergerak up? Ya masih ada ya, karena kalau kita lihat dari kondisi stokastiknya ini memang masih cukup tinggi. Kalau teman-teman baru mau entry, ya saya kurang menyarankan karena juga sudah berhasil ya. Ini posisinya adalah posisi untuk target selling, oke? Bukan target buying. Untuk MDKA kalau saya perhatikan sih sudah naik cukup oke ya, cukup tinggi itu naiknya. Kita cek untuk MDKA buy foreign, ya sini masih melakukan akumulasi secara rutin ya. MDK ini diakumulasi secara rutin. Oke, ini hijau semua, jadi foreign pun juga masih melakukan akumulasi. Foreign pun masih optimis di MDKA. Untuk trade book pada perdagangan hari ini, kita bisa cek bahwa adanya transaksi besar di harga 4890 hingga 4910 ya. Tiga harga ini adanya transaksi lumayan besar ya pada perdagangan hari ini. Untuk MDKA sebenarnya secara teknikal sih oke, karena juga masih dikategorikan sebagai uptrend ya, harganya bertahan di atas EMA 90 bagus, dan untuk target selanjutnya maybe bisa ke 5450. Oke. Itu untuk MDKA. Kita lanjut, di sini ada saham Doit. Doit closing di harga 308 dengan persentase plus 2,67% ya. Support di harga 230. Ada lagi di sini 282. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ini saya hapus saja semua biar lebih enak ya ngelihatnya. Doi sempat turun cukup dalam dan membuat gap ya. Ada gap itu di harga 546. Apakah akan tercapai? Ya menurut saya ada kemungkinan, tapi sedikit berat. Harganya juga sedang dalam kondisi downtrend. Kenapa downtrend? Kalau kita perhatikan by moving average harganya sudah di bawah EMA 90. Oke. Dan sekarang hari ini closing Doit itu di 308, kurang lebih di EMA 34. Mengingat Doit juga sudah berada di posisi EMA 34 garis oranye dan juga kondisi stokastik slow, kelihatannya adanya perlawanan dan berpotensi untuk dead crossing. Nah, ini yang menjadi PR untuk Doit. Kalau memang dia masih
belum bertahan malah adanya perlawanan. Nah, itu sedikit berbahaya ya. Maka DOIT berpotensi untuk bergerak lanjut melemah. Oke. Untuk DOIT sendiri kalau kita perhatikan ya dari Fibonacci retracement seharusnya masih ada potensi untuk lanjut bergerak naik ke area 336. Itu seharusnya masih ada potensi. Ya, seharusnya masih ada potensi untuk menuju ke area sana. Perlu dicatat tetap disclaimer on dan untuk support terdekat di DOIT itu di harga 290. Ya. Sementara nggak usah terlalu banyak garis, saya sediakan beberapa garis, ada 4 ya mungkin ya. 4 garis itu bisa diperhatikan, 3 support kuat dan 1 resisten kuat. Nah, resisten ini bisa teman-teman jadikan sebagai titik selling ya atau titik taking profit. Buy foreign untuk DOIT ya masih netral-netral saja ya. Untuk DOIT belum ada pergerakan yang signifikan dan untuk perdagangan hari ini DOIT mencatatkan transaksi terbanyak itu di harga 310 ya. 310 itu banyak transaksi di sana. Ya, jadi untuk DOIT mungkin segitu dahulu. Kita langsung next ya. Kita langsung next. Di sini ada saham Adro. Oke, Adro hari ini koreksi di harga 3.200 dengan persentase minus 1,23%. Nah, Adro sendiri sedang dalam fase pelemahan ya. Harganya itu sudah berhasil breakout EMA 90 dan juga masih dalam kategori pelemahan dan downtrend. Oke, by daily time frame ya tapi. Ini kalau kita juga perhatikan adanya gap di harga 3650 hingga 3770 ini ada gap di mana ini juga menjadi PR untuk Adro ya. PR untuk ditutup. Kalau memang Adro seumpamanya naik ya bagi saya Adro itu kalau naik maksimal itu di 3350 terlebih dahulu. Before dia closing gap seharusnya ada potensial untuk turun terlebih dahulu ya. Karena kalau kita lihat beberapa emiten energi juga menunjukkan demikian adanya potensi pelemahan harga. Tapi kalau memang bisa langsung closing gap ya possible saja ya. Nggak ada yang mustahil di bursa ini. Tapi kalau saya prefer akan tunggu di bawah ya. Adro akan saya tunggu di bawah. Setelah harganya koreksi akan saya serok dan akan saya pasang target taking profit-nya. Yang mau stay tune di Adro, nanti bisa saja langsung saja join di grup Telegram, akan saya arahkan langsung. Oke. Adro kita perhatikan bahwa asing sudah mulai kelihatan adanya akumulasi. Ya sejak mulai distribusi di bulan Desember awal, di sini sudah kelihatan adanya akumulasi di bulan Januari awal. Ya, ini sudah adanya indikasi bahwa Adro diakumulasi ya oleh asing seperti itu. Oke, jadi untuk Adro ini juga cukup menarik. Kita akan tunggu sampai mana Adro akan turun, baru kita akan serok. Secara foreign tadi sudah kelihatan adanya akumulasi, ya itu bisa dicatat. Kita lanjut di sini ada saham Ajas. Untuk Ajas closing di harga 450 dengan persentase minus 1,75%. Oke. Untuk Ajas sendiri apakah sedang dalam fase downtrend? Yes, ini sangat strong downtrend. By weekly time frame, tuh, even dia nggak sampai di MA34-nya. Ini kalau saya lihat dia belum pernah tuh untuk retest di MA34 itu belum pernah. Ya, dia belum pernah untuk retesting MA34-nya. Dan ini semakin lama turun kan, harganya turun semakin lama volumenya juga semakin besar. Ini entah adanya akumulasi atau distribusi. Ya, itu tadi weekly time frame. By daily time frame, ya kita lihat memang masih bergerak di bawah EMA 90 terus. Ini masih downtrend sekali. Ya, masih downtrend sekali. Apakah ini membuat sebuah trend line? Ya kita lihat ya. Ini bisa dicatat nih garis ini ya. Kalau memang dia malah tembus lagi, sudah lupakan saja untuk Ajas. Dalam artian memang masih melemah.
Ya, sementara dilupakan kita cari emiten lain. Oke. Ada support di harga 426 dan di 398. Ini tetap disclaimer on ya. Analisa saya tetap perlu direvisi kembali dan dianalisa kembali. Tapi kalau berdasarkan teknikal saya, ini menunjukkan ada support di 426 dan 398. Apakah ada potensi untuk rebound sementara untuk menyentuh ke harga 490 atau 510? Ya, menurut saya masih ada saja ya. Kemungkinan kalau memang dia bisa tembus ya, bahkan kalau dia bisa kembali ke harga 490, seharusnya bisa lanjut naik untuk menyentuh EMA 90-nya di harga 537. Tapi tetap harus dianalisa kembali. Ya, karena emiten ini juga berbahaya. Ya, juga berbahaya. Ini masih downtrend. Oke, kita lanjut dari segi foreign-nya untuk ACES. Tuh, foreign sendiri juga masih distribusi tuh. Ya, ini foreign distribusi cukup rutin nih malahan ya di ACES. Ini teman-teman harus camkan. Oke, harus diperhatikan betul. Gitu ya untuk ACES. Kita lanjut, di sini ada saham Bumi. Bumi hari ini closing di harga 158 dengan persentase 0,0%. Ya, Bumi sendiri sudah berhasil hit EMA 90-nya. Nah, ini kelihatan memang hitnya itu saat opening ya. Openingnya di 163 langsung, tapi closingnya di 158. Sementara volume juga nggak besar-besar amat ya, masih stabil untuk Bumi. Support Bumi sendiri di harga 151 dan untuk resistennya di harga 169. Ya, 169. Teman-teman semuanya mau scalping tuh daily trading. Ini bisa dijadikan sebagai titik stop loss. Kalau memang closingnya di bawah 151, bisa kurangi porsi ya. Tapi kalau teman-teman masih bisa dikasih kesempatan untuk Bumi lanjut naik ke 169, bisa short selling atau taking profit. Gitu ya untuk Bumi. Kalau kita lihat dari segi foreign, let's see. Ya memang adanya akumulasi ya. Di Bumi ini memang adanya akumulasi dari segi foreign. Kelihatan nih adanya dana yang masuk ya. Jadi masih dalam proses akumulasi. Oke, itu ya untuk Bumi. Kita lanjut, di sini ada saham LPPF. Oke. Untuk LPPF ini ada resisten di harga 4410. Ya ini memang ketahan ya. Kelihatan jelas ya harganya ketahan di sana. Dan untuk support ada support kuat di harga 3750. Oke. Ya, jadi untuk LPPF support kuatnya itu ada di 3750 atau minor support bisa di harga 3900 itu juga bisa. Untuk resist 4410. Jadi bila memang 4410 di breakout, otomatis kan dia breakout EMA 21 tuh yang garis biru. Jadi ada potensi untuk lanjut naik ke EMA 90 kurang lebih di harga 4500. Itu targetnya ya, 4500. Ya memang kecil-kecil ya. Oke. Jadi untuk LPPF bisa diperhatikan kalau memang dia berhasil breakout 4410 ada potensi untuk lanjut naik ke EMA 90. Tapi kalau malah membuat rejection, teman-teman harus berwaspada. Oke ya. Jelas ya. Kalau kita perhatikan sih dari kondisi stokastik di sini momentumnya masih kurang oke. Ya masih belum bagus ya karena ada potensi terjadinya dead crossing. Gitu untuk LPPF. Kita lanjut ada saham BNBR. BNBR ini slowly membuat um, higher high ya. Sorry, higher low. Dia membuat higher low, tapi mulai dari tanggal 7 Desember ya, ini sudah kelihatan adanya base. Kurang lebih supportnya di harga 67, supportnya di 67, dan untuk resistennya itu di harga 73. Maka dari itu kita lihat pergerakan BNBR itu terus di sana, ya. Pergerakannya stay di sana. Jadi kalau teman-teman semuanya mau coba untuk BNBR entry, nanti kalau memang dikasih kesempatan untuk entry di harga 67, di mana itu merupakan support BNBR, ya nanti bisa entry, bisa spekulasi.
dan untuk resistennya di 73. Kalau memang 73 berhasil di breakout, ya, ini memang ada potensi untuk lanjut bergerak naik ke 80. Tadi sempat diangkat naik ke harga 77, tapi secara closing price itu tetap di 73. Jadi belum terkonfirmasi bahwa BNBR sudah berhasil breakout. Belum terkonfirmasi ya, jadi masih stay ranging dengan range 67 hingga 73. Volume perdagangan hari ini di BNBR juga lumayan tinggi bila kita bandingkan dengan perdagangan kemarin. Oke, jadi ini bisa dijadikan sebagai preferensi. Kalau kita lihat dari broker summary, ya ini MG ada akumulasi kurang lebih 3.000, 3.700 ya, ini belum net. Ini belum net ya. Jadi untuk Bumi sih bisa, sorry, untuk BNBR bisa diperhatikan ya. Lanjut ada saham WIRG. WIRG hari ini naik 15% ya. Kalau secara analisa ya saya kurang. Jujur, kalau secara analisa untuk WIRG ini kurang masihan. Jadi kita coba cek saja dari eh, broker summary untuk WIRG, khusus WIRG ya. Kalau secara foreign ya masih cenderung netral ya, masih cenderung netral atau bahkan sudah mulai sedikit didistribusikan. Kalau dari broker summary kita lihat ini belum net ya, bisa dicatat ini belum net. Top akumulator, top buyer itu ada YP dan top seller juga ada YP. Kurang lebih kalau kita kurangi ada 120 ribuan lot ya. Ya, segituan 120 ribuan lot. Dan untuk PD dan CC ini juga menjadi peringkat kedua untuk buyer dan seller di WIRG. Tradebook transaksi terbanyak di WIRG itu so far berada di harga 160 dan 161. 160 dan 161. Banyak transaksi di area sana, di harga itu. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan preferensi ya untuk WIRG. Lanjut ada saham BBRI. BBRI closing di harga 4620 ya. 4620 dengan persentase minus 0,65%. So far untuk BBRI sudah berhasil hit resistennya ya. Ini kalau saya bilang BBRI sudah berhasil hit resisten 4690, kalau saya bilang sudah waktunya koreksi. Ya, ini sudah waktunya koreksi. Ini kalau saya bilang untuk BBRI sudah waktunya koreksi karena setelah dia hit resisten ini, ya setelah dia hit resisten ini menunjukkan adanya dead crossing. Adanya dead crossing karena kalau memang resisten ini nggak berhasil di breakout malah adanya rejection ya ini menunjukkan bahwa BBRI ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga ya di mana ini koreksi besok melanjutkan pelemahan harga kalau memang nggak berhasil untuk breakout 4690 ada target support di harga 4370 ya ada target support di 4370 entah di 4370 akan rebound kembali setelah hit supportnya atau malah breakout ya kita akan tunggu by weekly time frame tuh ya. Ini masih uptrend untuk BBRI ini masih uptrend. Masih uptrend. Ya, kita tunggu saja ya. Kalau saya lihat sih ada potensi untuk melemah, tapi kalau memang 4690 bisa berhasil di breakout, lain cerita lagi. Maka ada potensi untuk lanjut naik ke 4860 or even bahkan bisa all time high. Itu ya. Itu untuk BBRI. Kita lanjut di sini ada saham. Sebelum kita lanjut kita coba cek foreign ya. Foreign dari BBRI. Nih, foreign justru malah distribusi ya. Sudah mulai kelihatan distribusi nih, foreign. Tuh ya. Oke, jadi untuk BBRI segitu dahulu. Lanjut ada saham Harum. Harum closing di harga 1725. Kita coba cek untuk Harum berapa persentasenya, minus 1,71%. Oke, mari kita analisa Harum. By weekly time frame dulu, time frame yang lebih besar.
Oke, ya, perkecilkan lagi jaraknya. Oke, kita support di harga 1575, 1375, 1500. Ini kita bikin tebal saja. Oke. Jadi untuk Harum ini sudah kelihatan ya bahwa posisi sekarang itu sedang berada di trend line. Ya. Ini kalau kita lihat dan comparekan dengan kondisi stokastik ini juga menunjukkan adanya dead crossing, di mana potensinya sebenarnya kurang oke, ya, kurang oke. Jadi untuk Harum, kalau saya bilang sih ada potensi untuk melemah, targetnya bisa jadi di 1575 dan 1500. Itu bisa dicatat ya. So far itu saja untuk Harum secara teknikal. Kalau kita lihat Harum by Foreign, nah ini justru Foreign malah sudah mulai masuk nih, ya sudah mulai masuk di awal bulan akumulasi, ya. Foreign lanjut akumulasi lagi nih di Harum, oke ya. Jadi banyak preferensinya, oke. Untuk Harum kita lihat saja apakah dia akan turun atau malah breakout trend line ini. Lanjut ya. Setelah Harum di sini ada saham GoTo. Oke, untuk GoTo closing di harga 119 dengan persentase plus 4,39%. Oke lah, secara teknikal ini memang ada gap di harga 151. Itu ada gap di sana. Dari harga 119 ke 151 kurang lebih masih ada 27%. Itu banyak ya, 27% itu banyak, besar. Nah, kita coba cek untuk GoTo. Tuh ya, hari ini GoTo masuk asing cukup banyak ya. Asing masuk di GoTo ini cukup banyak. Tuh bayangkan 280 sorry 208 juta ya, 208 juta dengan persentase 4%. Kalau kita perhatikan dari broker di sini ada top buyer ada CC tapi ini belum net ya. Top buyernya ada CC kurang lebih ya bisa diperhatikan nominalnya dan untuk top sellernya ada kaset. Bahkan BK pun ya kelihatannya sudah net buy ya. Ini buy-nya 11 dan untuk sell-nya 5. Kurang lebih ya 6 juta lot ya. 6 juta lot di GoTo ini. Nah, kalau kita perhatikan sendiri dari iPod, ya ini perhatikan adanya akumulasi dari pihak BK, CC, dan ZP. Kalau kita lihat netnya, kurang lebih 68 miliar, 63 miliar dengan rata-rata 115. Ya, jadi rata-rata pada perdagangan hari ini untuk kode broker BK itu di harga 115. Sedangkan hari ini GoTo closing di 119. Otomatis otomatis harga rata-rata BK itu di bawah dibandingkan dengan closing hari ini. Ya, itu bisa dicatat sebagai preferensi. Lanjut ada sampai BRMS. Bentar. Oke, kita coba cek ya. Tuh, BRMS malah berhasil breakout 190. Nah, ini kuat ini. Ini kuat ya. Di BRMS ini kuat 190 sudah berhasil di breakout. Coba kita lihat di sini.
Seharusnya ada potensi untuk lanjut naik ya BRMS ini. Ada potensi naik bisa jadi ke 208 terlebih dahulu step by step dan selanjutnya bisa ke 228. Untuk support kuat tetap di 192. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk di BRMS bisa target stop loss-nya di 192, untuk target TP-nya bisa di 208 dan 228. Itu BRMS ya. Itu BRMS. Apakah asing sudah mulai masuk di BRMS? Yes, ini sudah mulai akumulasi ya. Ini kelihatan ya bahwa BRMS sudah mulai diakumulasi kembali oleh asing. Tradebook BRMS paling banyak transaksi di harga 198 dan 199. Bahkan tadi di 202 pun juga dimakan adanya transaksi di sana. Tuh ya, kelihatan ya BRMS pergerakannya. Ini impulsif langsung naik lagi. Sudah kelihatan nih BRMS ya. Targetnya bisa jadi di 208 dan 228. Tuh, ini juga menarik nih BRMS ini ya. Menarik kalau saya lihat. Ya, menarik untuk BRMS ini. Bisa dipantau untuk BRMS, oke? Okay? Yes, bisa dipantau untuk BRMS. BRMS watchlist ya, teman-teman. Bisa dipantau dan dianalisa kembali. Ini bisa dimasukkan ke watchlist kita. Oke, jadi untuk pembahasan BRMS mungkin segitu dahulu. Kalau memang ini bisa saya jadikan sebagai sinyal trading, akan segera saya update. Ya, akan segera saya update segera mungkin. Nanti bisa langsung saja join di grup Telegram dulu ya. Kalau mau bertanya langsung saja join di grup Telegram, bisa langsung ketik. Kalau memang saya ada waktu, akan saya bantu untuk jawab. Mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Goodbye.